Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mempersembahkan sebuah karya edukasi sejarah, Peperangan dan Serangan. Dibawakan oleh Joyce Pitaloka. Selamat mendengarkan. Saya akan menikmati perang. Kematian dalam pertempuran adalah baik, demikian kata orang. Babat Diponegoro 11:127. Perang Diponegoro 1825 sampai dengan 1830. Perang Diponegoro merupakan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda yang ingin menguasai Pulau Jawa secara politik, ekonomi, dan sosial karena Pulau Jawa mempunyai tanah yang subur dan kaya akan sumber alam. Perang yang awalnya disebabkan oleh ketidaksukaan para bangsawan Keraton Yogyakarta terhadap campur tangan Belanda dalam negeri Yogyakarta meluas menjadi perlawanan rakyat karena mendapat dukungan seluruh lapisan masyarakat. Apa penyebabnya? Perlawanan terhadap Hindia Belanda, pemilik kedaulatan Kesultanan Yogyakarta. Berapa lama? Sekitar 5 tahun. Berapa banyak korban tewas? Belanda sekitar 15.000, Jawa sekitar 500.000. Awal mula konflik. Konflik Diponegoro dan Belanda yang berlangsung antara 1825 sampai dengan 1830 diawali saat Residen Smithsart memerintahkan Patih Danurejo memasang pancang untuk membuka jalan baru melintasi tanah Diponegoro di Tegalrejo. Selanjutnya, insiden itu menjadi konflik terbuka antara Residen Smithsart dan Patih Danurejo melawan Diponegoro yang melibatkan kekuatan bersenjata. Didukung oleh rakyat yang bersimpati, pada pertengahan Juli 1825, Diponegoro bersama ulama dan para sahabatnya, Kiai Taptayani dan Kiai Nitiprojo, memobilisasi sekitar 1.500 rakyat di Tegalrejo untuk melawan Belanda. Peristiwa itu membuat Residen mengirimkan surat panggilan pada 20 Juli 1825 kepada Diponegoro untuk datang ke Loji dan bertanggung jawab. Diponegoro menolak panggilan itu. Pada 21 Juli 1825, Residen memerintahkan satu detasemen yang dipimpin oleh asisten Residen Chevalier untuk menangkap Diponegoro dan menghancurkan Tegalrejo. Setelah memberikan perintah, Diponegoro dan pasukannya pindah ke Selarong, sebuah desa di kaki Bukit Kapur berjarak 9 km dari kota Yogyakarta. Strategi Pangeran Diponegoro. Strategi perang Pangeran Diponegoro. 1. Menguasai seluruh wilayah kesultanan dengan cara mengepung dari semua penjuru dan mengisolasi untuk mencegah datangnya pasukan bantuan dari luar Yogyakarta. 2. Menyulut perlawanan lokal untuk memecah kekuatan lawan yang membantunya. 3. Mengirim pesan perintah bersamaan ke seluruh pasukan di wilayah kesultanan, Kedu, Bagelen, Banyumas, Serang, dan ke wilayah mancanegara timur, Magetan, Madiun, Rajekwesi, Kertosono, Berbek, Ngerowo. 4. Menyusun daftar bangsawan yang dinilai sebagai lawan atau kawan. 5. Membagi wilayah kesultanan menjadi beberapa daerah perang. Mengangkat komandan wilayah dan komandan pasukan, para pemimpin daerah militer dengan kekuatan pasukan 1.000 orang.
6. Menyusun pasukan pengawal keraton yang terdiri dari pasukan Mantri Rejo pimpinan Pangeran Adinegoro, pasukan Daeng pimpinan Pangeran Suryo Dipuro, pasukan Mandung pimpinan Pangeran Kecokusmo, pasukan Ketanggung pimpinan Pangeran Adiwijoyo, pasukan Kanoman pimpinan Pangeran Teposono. Pendanaan. Dana untuk membiayai perang Pangeran Diponegoro didapat dari 1. Sumbangan emas permata, uang, dan barang berharga lain dari para pangeran dan priyayi Yogya. 2. Rampasan dari konvoi Belanda yang membawa logistik dan persenjataan. Persenjataan. Persenjataan pasukan Diponegoro. 1. Senjata-senjata tradisional seperti katapel, gada, dan bambu runcing. 2. Senjata api hasil pembelian, senjata dan meriam hasil rampasan Belanda. 3. Pasokan mesiu dan amunisi dari produk pabrikan lokal berkualitas tinggi yang dikerjakan oleh wanita-wanita desa dan daerah pengrajin logam, yaitu Kota Gede di Yogyakarta. 4. Keris yang diikat pada ujung bambu berfungsi sebagai tombak. Taktik menyerang. Gaya menyerang pasukan Diponegoro. 1. Mengerahkan kekuatan lokal pedesaan untuk mencegah kedatangan bala bantuan Belanda dengan cara menebangi pohon-pohon dan ditaruh melintang di jalan, membakar jembatan-jembatan kayu, dan memblokade jalan dengan menggali lubang jebakan yang di dalamnya telah menunggu bambu-bambu runcing. 2. Melumpuhkan jalur komunikasi dan perbekalan musuh. 3. Menjaga agar jalur suplai pasukan sendiri aman. 4. Merekrut para bandit untuk mengamankan jalur-jalur komunikasi dan ikut ambil bagian dalam pasukan Diponegoro. 5. Melakukan penghadangan dan penyergapan dengan cara bersembunyi di rerumputan tinggi di sisi jalan yang akan dilewati musuh, lalu menembak dalam formasi setengah lingkaran, yakni prajurit yang bersembunyi dalam posisi tiarap menembakkan bedil mereka langsung ke arah musuh yang disergap dari depan dan dari kedua sayap. 6. Memanfaatkan tembok batu yang mengitari desa-desa seperti benteng. 7. Penduduk desa-desa yang ikut bergabung dalam perang menggunakan peralatan petani mereka dan mengganggu gerak mundur pasukan gerak cepat Belanda. 8. Strategi perang Diponegoro dapat dikatakan merupakan gabungan dari perlawanan kaum tani, perang gerilya, dan operasi militer biasa. Strategi De Kock. Letnan Jenderal De Kock adalah komisaris pemerintah yang diangkat oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen untuk Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Capellen memberi De Kock kuasa penuh atas kekuatan militer dan sipil untuk menumpas perlawanan Diponegoro. Strategi De Kock. 1. Membuat persekutuan dengan Sunan Surakarta dan Mangkunegoro untuk mengisolasi Diponegoro. 2. Merebut Yogyakarta dari tangan pemberontak dan membebaskan pasukan garnisun Yogya dari kepungan lawan. 3. Mengamankan jalur komunikasi darat yang strategis antara lain Surakarta, Klaten, Yogya, Semarang, Salatiga, Surakarta, pantai utara antara Semarang hingga Rembang, dan Pekalongan hingga Semarang. 4. Membebaskan daerah milik kesultanan seperti Serang, Ngawi, dan Madiun, juga daerah milik pemerintahan Hindia Belanda di Rembang, Demak, Keresidenan Semarang, Jabarangkah atau Keresidenan Pekalongan, Karangkobar atau Banyumas, Kedu, dan Bagelen, dan Bogowonto. 5. Memanggil pasukan yang beroperasi di luar Jawa, antara lain Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Mayor Jenderal Van Heen, Kalimantan Barat dipimpin Mayor Selwyn, dan Selatan oleh Kapten Roos, Palembang, Bangka, dan pasukan Michiels di Sumatera Barat. 6. Menetapkan garis awal di beberapa pelabuhan pendaratan di pantai utara. 7. Merekrut mata-mata dan orang-orang yang dipercaya untuk mencari informasi tentang lawan. 8. Menggiring pemberontak ke suatu killing area di daerah antara Sungai Progo dan Sungai Bogowonto
dan menerapkan strategi benteng Stelsel. Dari aspek strategi, benteng merupakan tanda batas operasi atau prestasi penguasaan medan. Secara politis, benteng dibangun untuk mempersempit ruang gerak lawan dan merupakan simbol penguasaan daerah. Benteng memaksa pasukan Diponegoro untuk selalu berpindah. Sempitnya medan diharapkan untuk membuat pasukan Diponegoro merasa terkuras energinya, frustrasi, dan kehilangan motivasi untuk berperang. Meski dalam prakteknya, perang tetap berlarut-larut karena pasukan Diponegoro dengan mudah mampu mengisolasi benteng yang dibangun. 9. Membujuk Sentot Prawirodirjo melalui Arya Prawirodiningrat untuk berunding dan menandatangani perjanjian Imogiri 17 Oktober 1829 yang berisi A. Sentot Prawirodirjo diizinkan tetap memeluk agama Islam dan memakai sorban. B. Pasukan Sentot Prawirodirjo tidak dibubarkan dan tetap sebagai komandan. C. Sentot Prawirodirjo dengan pasukannya secara resmi menyerahkan diri 24 Oktober 1829. Kronologi peperangan. Strategi perang melawan Belanda direncanakan Diponegoro mulai Juli 1825 di Desa Selarong bersama Pangeran Mangkubumi, Pangeran Adinegoro, Pangeran Panular, Adiwinoto Suryodipuro, Blitar, Kiai Mojo, Pangeran Ronggo, Ngabei Mangunharjo, dan Pangeran Surenglogo. Pada 7 Agustus 1825, pasukan Diponegoro melakukan penyerbuan ke Yogyakarta dengan kekuatan 6.000 orang yang terbagi dalam 3 pasukan. Pangeran Abu Bakar memimpin pasukan pertama, bergerak dari timur menyerbu ke dalam Pakualam, menghancurkan jembatan Kalicode, perkampungan Cina, Eropa, dan gerbang pajak. Pangeran Adinegoro memimpin pasukan kedua, menguasai jalan penghubung Jogja, Magelang, Surakarta. Pangeran Blitar memimpin pasukan ketiga, bergerak dari selatan, menguasai jalan raya Bantul, berusaha merebut keraton. Sementara itu, 9 hingga 14 Agustus 1825 di wilayah Banyumas, perlawanan terjadi di Batur. Semua pos di Sembong dibakar oleh Raden Ngabei, kemudian meluas ke Selomanik, Selomerto, Gowong, Brengkelan, Lingis, dan sekitarnya. Perlawanan juga menjalar hingga ke Madiun dan timur Yogyakarta, dipimpin oleh Mangkunegara, Kertodirjo, Surodirjo, Tumenggung Alap-Alap, Pangeran Serang, dan Pangeran Sukur. Pada 24 September 1825, Letnan Jenderal de Kock merebut kembali Yogyakarta dengan kekuatan 7.500 orang menyerang Selarong, memukul mundur pasukan Diponegoro, menangkap 10 orang pangeran, di antaranya Pangeran Joyokusumo, Pangeran Blitar, Pangeran Abu Bakar, dan Pangeran Hadi Suryo. Setahun kemudian, 8 Juli 1826, Kolonel Kokhius dengan kekuatan 7.342 orang menyerbu Pleret. Pasukan Diponegoro mundur ke arah barat dan berpindah lagi menuju kaki Gunung Merapi sebelah selatan. Sampai di Kejiwan, pasukan diserang oleh pasukan Solowin. Namun, Diponegoro menang dan berhasil merebut beberapa meriam, mortir, dan beberapa ekor kuda. Selanjutnya, pasukan Diponegoro bergerak menuju Pajang bergabung dengan pasukan Kiai Mojo. 28 Agustus 1826, pasukan Diponegoro dengan kekuatan sekitar 10.000 menghancurkan pasukan Belanda, merampas sejumlah kereta pengangkut uang dan logistik, dan berhasil menguasai Delanggu yang merupakan titik kekuatan untuk merebut Surakarta. Pada Juli 1827, pasukan Pangeran Notoprojo, adik dari Pangeran Mangkudiningrat di wilayah Gunung Kidul, menyerah dan gagal menghalangi pembangunan benteng Donoloyo untuk mengacaukan operasi lawan. Diponegoro memerintahkan Tumenggung Sosrodilogo menguasai Rajekwesi, ibu kota Kabupaten Jipang, Keresidenan, Rembang, jalur lalu lintas perdagangan yang menghubungkan Surabaya, Gresik, Sidayu, sampai Ngawi. Agustus hingga September 1827 dilakukan kesepakatan kedua belah pihak untuk gencatan senjata. Sebulan kemudian, Oktober 1827,
Pasukan Diponegoro berpindah dari Tanggung ke Junggrangan dan pasukan yang lain dari Klepu ke Bagelen Selatan. Mendengar kepindahan itu, 20 November 1827, pasukan Kolonel Clarence menyerbu ke Klepu. Namun pasukan Diponegoro yang dipimpin Tumenggung Wiropotro telah pindah ke Bogowonto dan menuju Sumawung. Pada 9 Desember 1827, pasukan Diponegoro yang dipimpin Meloyokusumo menyergap pasukan Nahuish dan Desence di desa Ngaji, sehingga membuat Belanda mundur ke Ngawi. Kemudian 21 Desember 1827, pasukan Sosrodilogo melakukan serangan di pantai utara dari Rembang hingga Tuban dan Bancar atau galangan kapal dan tempat penimbunan kayu. Setelah 2 bulan, Rajek Wesi dikuasai oleh pasukan Sosrodilogo. 23 Januari 1828, Jenderal Holzman memerintahkan untuk melakukan operasi merebut Rajek Wesi. 5 pasukan dikerahkan untuk menyerang Rajek Wesi dari 3 penjuru. Pasukan pimpinan Grisheim bergerak dari Rembang ke Blora, sementara pasukan yang bergerak dari Jatirogo lewat Blora dan Ngawen ke Planturan. 24 Januari 1828, pasukan Sipers dengan kekuatan 1.000 orang bergerak ke arah selatan dari Tuban ke Kapas, dihadang di desa Bogong dekat Rengel. Kedua pasukan bertemu dan pecah perang besar di desa Tambakan. Keesokan harinya, dari Tambakan, pasukan Klosterhuis bergerak ke arah selatan dari Babat menuju Bawerno. Pasukan lain yang bergerak dari Ngawen ke Rajek Wesi diserang pasukan Sosrodilogo secara mendadak. Sementara itu, 26 Januari 1828, pasukan pimpinan Ten Have dari Jatirogo lewat Blora dan Ngawen ke Planturan diserang oleh pasukan Sosrodilogo yang berkekuatan 1.000 orang. Pada 21 Maret 1828, pasukan Kosius membersihkan daerah utara Mataram, memasang barikade, menguasai jalan tembus Boyolali Muntilan, dan membangun benteng di desa Grabiak. Tanggal 8 April 1828, Belanda juga membangun benteng di desa Kemuloko yang terletak di antara Pisangan dan Tempel di Jalan Raya Yogyakarta, Magelang. Pada 18 April 1828, pasukan Letnan Kolonel Solowin dengan kekuatan 300 orang melakukan penyerangan di desa Semin, Pegunungan Selatan. Mereka membakar desa. Pangeran Bulkio dan 20 orang pengikutnya dan Pangeran Notodiningrat menyerah. Pasukan Letnan Kolonel Solowin berhasil membersihkan sektor utara Yogyakarta. Di sektor selatan, operasi berakhir dengan memukul mundur pasukan induk Diponegoro yang dipimpin Sosrodilogo ke daerah barat Sungai Progo. Akhirnya, seluruh wilayah Pajang seluas 1.075 km persegi yang berpenduduk 180.000 jiwa berhasil dikuasai Belanda. Pada 4 Mei 1828, pasukan Letnan Kolonel Solowin mengejar pasukan Diponegoro di Bantul Karang, namun berhadapan dengan pasukan Diponegoro dan mengakibatkan pertempuran sengit. Pasukan Diponegoro mundur ke desa Kemusuk di kaki Pegunungan Selarong. Patroli Belanda mencoba mengejar, namun mengalami kesulitan dan hambatan karena pasukan Diponegoro memasang ranjau bambu sebelum meninggalkan desa tersebut. Pasukan Letnan Kolonel Solowin kembali menyerang pasukan Diponegoro yang dipimpin oleh pasukan Pangeran Abdul Samsu, Tumenggung Joyo Leksono, dan Sumodiningrat. Pada 12 Mei 1828, Belanda berhasil memukul mundur Diponegoro. Keberhasilan Belanda mengejar pasukan Diponegoro berkat bantuan Pangeran Notodiningrat dan Tumenggung Reksoprojo yang dipaksa Belanda untuk menunjukkan lokasi pasukan Diponegoro. 26 Mei 1828, pasukan Diponegoro yang dipimpin Tumenggung Banyakwedi, Ali Basyah Kerto Pengalasan, dan Diponegoro Anom melakukan balasan dengan menyerang Cengkawak, sebuah desa di Simpang 3 menuju Kedung Kebo dan Pelipir. Kolonel Clarence langsung membangun benteng untuk mengantisipasi serangan pasukan Diponegoro. Awal Juni 1828, Jenderal de Kock memerintahkan membangun benteng di Kanigoro, desa di sekitar Pegunungan Gamping, untuk mempersempit pergerakan pasukan Diponegoro di daerah Bantul.
Sementara itu, di Bagelen Barat, pasukan Diponegoro di bawah pimpinan Tumenggung Banyakwedi dengan kekuatan besar menyusuri pantai menuju Karangbolong untuk merebut kembali daerah Bagelen. Benteng pertahanan yang lemah menjadi sasaran serbuan dan wilayah Bagelen Selatan dapat dikuasai kembali oleh pasukan Diponegoro. Di bulan Juli 1828 ini, pasukan Letnan Kolonel Selowin kembali banyak membangun benteng antara lain di Gunung Wijil, Mandang, Brosot, dan Desa Gegulu. 26 Juli 1828, di dekat Plunjaran Desa Perbatasan Bagelen dan Gowong, pasukan Diponegoro yang berhasil mencegat konvoi transportasi logistik Belanda dan merampas 1.980 butir peluru tajam, uang sejumlah 11.750 gulden, dan 130 kaleng arak, 1 ton beras, dan 2 kuintal garam. Untuk mengantisipasi berbagai serangan, Belanda membangun benteng di Plunjaran dan di Desa Wedi di Kutowinangun. Kolonel Kucius melakukan operasi pembersihan di sekitar Sungai Opak dan Sungai Progo yang dikuasai Pangeran Diponegoro. 3 pasukan mobil bergerak ke arah selatan dari pos komandonya di Bantul. Terjadi pertempuran sengit dari 5 hingga 9 Agustus 1828 antara pasukan Diponegoro melawan Belanda. Di Bagelen, Diponegoro membagi 2 pasukannya, pasukan mobil dan pasukan teritorial. Pasukan mobil adalah pasukan yang tidak pernah berhenti lama di suatu tempat dan terus-menerus bergerak berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk melakukan serangan dan membebaskan daerah. Selanjutnya, diberikan ke pasukan teritorial untuk menyelenggarakan pemerintahan setempat. 6 hingga 25 Agustus 1828, pasukan Clarence mempersiapkan operasi penyergapan terhadap pasukan Diponegoro. Sasaran pertama, Desa Kerajaan dan Wunut, selanjutnya ke Desa Rawung. Namun pasukan Diponegoro sudah menghilang. Kemudian berlanjut menyerang pasukan Diponegoro di Desa Pinoto. Dalam pertempuran ini, Tumenggung Puspodirejo bersama dengan seorang Ronggo, Joyo Winoto, dan Bekel Pinoto bersama Seco Winoto tertangkap. Selanjutnya, pasukan Clarence menuju Desa Watukuro, namun pasukan Diponegoro telah bergerak ke Brosot, Jogja Selatan. Pada 14 September 1828, Jenderal de Kock memerintahkan menyerang Sambiroto dengan kekuatan 2 pasukan dan membangun benteng. Tolak cium tangan raja. Pangeran Diponegoro menolak mencium tangan Sultan Hamengkubuwono V yang baru berusia 3 tahun. Sultan kecil yang diangkat menggantikan Hamengkubuwono IV yang wafat. Sultan Hamengkubuwono V kemudian saat dewasa meninggal secara misterius pada usia 20-an. Awal Oktober 1828, sebagian pasukan bergerak ke barat dan bergabung dengan pasukan Mayor Buskens di Telogo. Mereka mencoba menghadang pasukan Diponegoro, namun gagal. Kemudian 25 Oktober 1828, malam hari, 300 orang pasukan Diponegoro menyerang Karangbolong, bermaksud mempersempit ruang gerak pasukan Clarence dan mengisolasinya agar tetap berada dalam benteng. Seluruh jalur komunikasi darat sepenuhnya dikuasai pasukan Diponegoro. Akhir Oktober 1828, Pangeran Diponegoro bergerak ke Imogiri bersama Tumenggung Joyo Sendirgo dengan pengawalan 400 orang, membawa 2 kanon, 150 senapan, dan beberapa puluh ton mesiu. Pada November 1828, pasukan Belanda di bawah komando Kapten Ten Have bergerak ke Gowong lewat lereng selatan Gunung Wangi untuk mencegat pasukan Diponegoro. Namun, penyergapan gagal. Kemudian pada bulan berikutnya, yaitu tanggal 13 Desember 1828, Belanda dengan membawa pasukan mobil 2 dengan kekuatan 140 orang menyerang desa Terban, tetapi hanya menemukan desa yang kosong. Hingga akhir 1828, dengan menyingkirnya sejumlah pasukan Diponegoro, menyebabkan desa Sokomojo, Wadas, Terban, dan Juang Grangan berhasil dikuasai Belanda, yang menyebabkan menyempitnya gerak pasukan Diponegoro, namun belum berhasil menghalau pasukan Diponegoro dari Bagelen.
Belanda melakukan berbagai cara lain untuk memenangkan perang ini, yaitu mencoba memikat rakyat dengan tidak membakar wilayah yang sudah dikuasai, mengangkat warga setempat untuk menjabat sebagai aparatur birokrasi pribumi setingkat residen yang bertugas menarik pajak dari rakyat, membentuk barisan, dan membangun sekitar 90 benteng untuk menjaga dan memelihara komunikasi dengan masyarakat daerah tersebut. Jurus selop Diponegoro. Siapakah yang menyangka seorang pangeran Diponegoro pernah marah dan menampar Patih Yogyakarta yang munafik dan korup, yaitu Danurejo keempat yang menjabat 1813 hingga 1847 dengan menggunakan selop karena suatu pertengkaran terkait penyewaan tanah kerajaan kepada orang Eropa sebelum Perang Jawa. Sikap Pangeran Diponegoro yang anti korupsi dan teramat cermat dengan uang nyata terlihat dalam pengaturan dana hidup ketika di pengasingan. Pada Januari 1829, Kapten Robes bersama Kiai Hajali menemui Sentot di desa Kalibondol di tepi barat Sungai Progo untuk menyampaikan surat Kiai Maja. Sentot menyatakan hanya akan berunding dengan Kolonel Hanuis, komisaris Keraton Yogyakarta. Kemudian 25 Januari 1829, Hanuis tiba di Gamplong. Sentot mempertanyakan apakah kedatangan Hanuis mengatasnamakan orang-orang Solo atau pemerintah Hindia Belanda. Sebelum mendapat kejelasan, Sentot menolak menyeberang ke tepi timur Sungai Progo. Pemerintah Hindia Belanda menafsirkan bahwa Kapten Robes disandera oleh pasukan Sentot, sehingga Jenderal de Kock melarang Kolonel Hanuis untuk memenuhi permintaan Sentot Alibasa. Di bulan Ramadan hingga Idul Fitri mulai 2 April 1829, selama seminggu disepakati untuk gencatan senjata. 4 hari setelah Idul Fitri, Pangeran Bei, pimpinan pasukan Diponegoro di Pegunungan Selatan, merasa bahwa gencatan senjata hanya berlaku untuk daerah operasi Sentot dan menghiraukan kesepakatan. Pasukan Diponegoro memindahkan sebagian pasukannya dari Bagelen menuju Pajang untuk mengalihkan perhatian sehingga gerakan pasukan Diponegoro ke arah barat tidak terganggu. Pada akhir April dilaporkan pasukannya sudah bergerak menyeberangi Sungai Progo. Namun pada 12 April 1829, Tumenggung Banyakwedi dari Banyumas tertangkap bersama seorang Ronggo, 5 orang Panji, dan 120 orang pasukannya. Pada Juni 1829, perang kembali meletus. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Solowin menuju selatan hingga Wonopeti. Desa tersebut dibakar habis untuk kedua kalinya. Pasukan Diponegoro di bawah pimpinan Sentot yang berpangkalan di sekitar Wates bergerak ke Pegunungan Gamping untuk menyerang benteng. Sedang dari selatan, di bawah pimpinan Alibasa Kerto Pengalasan dan Pangeran Sumonegoro bergerak dengan 700 orang prajurit. Sebulan kemudian, tepatnya 1 Juli 1829, Letnan Kolonel Ledel bersama 3 pasukannya balas menyerbu Gentan. Dalam pertempuran tersebut, Diponegoro berhasil lolos. Namun pasukannya berhasil dipukul mundur Belanda dan 40 senjata dirampas Belanda. Serangan Belanda ini dilanjutkan tanggal 17 Juli 1829 oleh Kolonel Cox Plenger yang menyerang dari Kemijing dengan mengerahkan batalion ekspedisi Kapten Prager dari Bantul dan Legiun Mangkunegoro dari Barongan. Mereka bergerak menuju Geger. Kolonel Kokius yang memimpin penyerangan mengikuti pasukan ekspedisi. Target penyerbuan adalah benteng dan asrama Diponegoro. Dalam pertempuran tersebut, Tumenggung Joyomenggolo tewas dan mengakibatkan benteng Geger direbut Belanda. 3 kanon, 15 senjata, sejumlah mesiu dalam peti, dan 200 peluru tajam disita. Selanjutnya, kondisi pasukan Diponegoro semakin terdesak dalam berbagai pertempuran. Sejak Agustus 1829, beberapa tempat strategis berhasil direbut Belanda. Sejumlah pimpinan juga banyak yang tertangkap dan menyerah. Tanggal 19 Agustus 1829, pasukan Diponegoro yang berpangkalan di desa Candi,
yang terletak di jalan besar yang menghubungkan Pulau Watu di Pajang dengan Pisangan di Yogyakarta dengan kekuatan 400 pasukan dan 70 orang berkuda sedang bersiap menuju Pajang ketika diserang oleh pasukan Letnan Kolonel Solewin dari arah selatan dan pasukan Kolonel Lebron de Vexella dari arah timur. Serangan Belanda berlanjut pada 16 hingga 17 September 1829 di Desa Siluk bagian selatan Pegunungan Selarong. Belanda menyerang dari ketiga penjuru, yaitu pasukan Kolonel Lebron de Vexella menyerang dari tepi barat Sungai Progo, Kolonel Kokius dari markasnya di Kanigoro menyerang langsung ke Desa Geger, dan Letnan Kolonel Solewin dari Bantar bergerak ke sebelah timur Siluk Splenger menyerbu dari arah barat. Ketika ditandai tembakan artileri, ketiga pasukan Belanda menyerbu Desa Siluk dan disambut oleh pasukan Sentot yang sudah siap dengan persenjataannya. Ini adalah pertempuran yang paling berdarah dan menjadi peperangan terakhir yang sangat menentukan bagi Diponegoro dan Sentot sebagai panglima perang. Meski menelan korban sekitar 54 orang, keduanya berhasil meloloskan diri dari kepungan dan mundur ke arah barat. Sedangkan Sentot bergerak ke selatan menuju Imogiri. Lolosnya Diponegoro dan Sentot membuat geram Jenderal de Kock sehingga pada 21 September 1829 ia memberikan undian hadiah uang sebesar 20.000 gulden kepada siapapun yang dapat menangkap Diponegoro hidup atau mati. Pertempuran Siluk membuat pimpinan Mataram Utara menyatakan menyerah kepada pemerintah Belanda. Situasi ini membuat kondisi moral pasukan Diponegoro jatuh. Pada 17 Oktober 1829, beberapa pimpinan pasukan Diponegoro menyatakan menyerahkan diri dan menghentikan permusuhan. Pada akhir 1829, posisi pasukan Diponegoro sudah diketahui secara jelas oleh Jenderal de Kock. Namun, mengingat pengaruh Diponegoro masih besar terhadap rakyat Yogyakarta dan masyarakat Jawa, de Kock ingin mengakhiri perang tanpa menjadikan Diponegoro sebagai pahlawan. Bagi de Kock, hanya ada dua pilihan untuk melumpuhkan Diponegoro, yaitu menyerbu dan mengejar atau melakukan tipu daya. Pilihan pertama dianggap merugikan karena akan memerlukan biaya besar, sementara keberhasilannya masih diragukan karena pasukan Belanda sendiri sudah mengalami kelelahan. Akhirnya, de Kock memilih memperdaya Diponegoro agar keluar dari kantong pertahanannya secara damai dan kemudian menangkapnya. Pada 9 Februari 1830, Kolonel Clarence mengutus bekas orang kepercayaan Diponegoro, yaitu penghulu Pake Ibrahim dan Kaji Badarudin untuk menghubungi Diponegoro dan menyampaikan pesan Kolonel Clarence dan Jenderal de Kock untuk bertemu mengajak perjanjian damai. Tempat pertemuan direncanakan di Desa Remo Kawal di Kabupaten Remo Jatinegoro milik Kesultanan Yogyakarta. Pada 16 Februari 1830, Diponegoro tiba di Desa Remo Kawal dan setuju berunding dengan Jenderal de Kock di Magelang. Perundingan tidak mencapai kata sepakat dan Diponegoro ditangkap. Diponegoro dibawa ke Semarang, kemudian diangkut dengan kapal ke Batavia dan dihadapkan pada Gubernur Jenderal Van den Bosch. Kemudian dibawa ke Manado dan dipindahkan ke Benteng Rotterdam, Makassar hingga wafat pada 8 Januari 1855. Perang yang menyulitkan. Operasi pengejaran yang dilakukan Jenderal Van de Kock selama 1825 hingga 1826 telah gagal menangkap Pangeran Diponegoro. Sistem berperang pasukan Diponegoro yang inkonvensional secara taktis amat membingungkan Belanda karena karakter dan seni perlawanannya sulit diduga. Selain berperang secara frontal,
Pasukan Diponegoro juga menggunakan taktik gerilya dengan cara menyerang tiba-tiba dan kemudian menghilang di antara medan hutan jati dan pohon-pohon besar yang menguntungkan. Pangeran Diponegoro mampu mengulur waktu, menguras tenaga, dan kemampuan perang lawan, walaupun persenjataan lawan lebih unggul. Pasukan Diponegoro mampu mengeksploitasi medan yang berbukit terjal dan dapat menerapkan taktik perang gunung, bertahan dan menyerang setiap saat tanpa dibatasi waktu, jumlah logistik, dan kondisi cuaca. Ditambah juga dengan dukungan fanatik dari para demang, bekel, dan masyarakat yang memiliki pemahaman kuat mengenai cita-cita melepaskan diri dari penderitaan dan penindasan. Pasukan Diponegoro juga terbukti mampu mengoperasikan senjata-senjata yang dirampas, bahkan mampu membuat senjata api dan mesiunya. Di sisi lain, De Kock menghadapi problem makin merajalelanya pemakaian opium di kalangan prajurit, beban pembiayaan pasukan yang berat karena istri-istri prajurit pribumi juga ikut. Satu pasukan harus menyiapkan logistik untuk 1.000 orang per hari. Hingga April 1827, 1.603 atau sekitar 27% dari 6.000 serdadu Belanda tewas. Selama 1828, De Kock mengerahkan kekuatan 24.685 prajurit dan 1.133 kuda untuk merebut wilayah Mataram, Bagelen, dan Ledok. Penduduk dalam perang. Para istri dan putri-putri bangsawan membantu menyumbangkan harta benda dan membawanya ke medan perang, dan bahkan turut bertempur, yaitu Raden Ayu Maja yang merupakan istri Kiai Maja. Para wanita desa, kalang, komunitas lokal tukang dan pandai besi membantu menyumbangkan keterampilannya untuk membuat peluru dan mesiu. Penduduk desa membantu memblokade jalan, menghancurkan jembatan, dan membuat jebakan-jebakan untuk mencegah kedatangan Belanda. Para petani penyewa dan petani penggarap di tanah-tanah milik pangeran berjuang menggunakan peralatan bertani dan keris untuk menyerang Belanda. Para petani Jawa dapat dengan mudah beralih dari bekerja di sawah, kemudian menyergap pasukan Belanda karena keris selalu mereka bawa serta. Setelah penyergapan selesai, mereka akan mencopot keris dari ujung bambu, menyimpannya kembali, dan bergabung dengan masyarakat desa lain, kembali pada identitas mereka sebagai petani biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Peta perang dan wilayah pendudukan Diponegoro. Pasukan dalam perang Diponegoro. Para prajurit Diponegoro umumnya bertelanjang dada dan ikat kepala tanpa alas kaki. Untuk para petingginya, memakai jubah dan sorban dengan alas kaki sandal atau selop. Pasukan Belanda memakai seragam lengkap dengan tanda-tanda yang membedakan kepangkatan. Persenjataan dalam perang Diponegoro. Keris dan tombak adalah senjata yang dipakai oleh para prajurit Diponegoro. Senjata api biasanya diperoleh dari rampasan Belanda. Bambu runcing atau bambu berujungkan keris adalah senjata yang dipakai oleh para petani yang berpihak pada Diponegoro. Meriam, senjata api dan pedang adalah senjata tentara Belanda yang sering menjadi sasaran rampas oleh pasukan Diponegoro. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.